Ashanti dan Anang memang pantas bersuka cita menyambut kelahiran buah hatinya ini. 2 tahun menikah, 2 kali pula Ashanti mengalami keguguran. Dan tak mau gagal untuk kesekian kalinya, Ashanti pun memilih kursi roda untuk sementara waktu demi memudahkan aktivitas dirinya selama hamil muda ini. Walaupun sempat depresi dengan kondisi tak mengenakan ini, ia pun harus rela menahan sakit akibat suntikan yang diarahkan ke bagian perut demi Salah itu semua, gugat-gugatan, kan aku di sini aku kan, cuman ikutin proses sidang lah. Tapi, kalau masalah gugatan itu kan aku semuanya kan aku udah serahin sama kuasa hukum aku. Tuntutan Putri pada Bopak memang mengejutkan. Pasalnya, selama ini ia hanya menuntut pengakuan serta tanggung jawab Bopak terhadap anak laki-lakinya. Namun mengapa di saat Bopak telah pede dan yakin jika ayah biologis Talafaza adalah dirinya, Putri kembali menuntut Bopak secara materi. Tidak hanya tuntutan uang idah dan uang mut'ah, Putri juga menuntut 10 juta rupiah setiap bulannya untuk biaya hidup Talafaza. Lantas, apakah benar jika Putri tengah memanfaatkan Bopak dalam urusan materi? Kalau itu definitif dia tuntut itu 10 juta per bulan untuk anak. Mengenai uang idah dan juga uang mut'ah termasuk kalau itu kita juga nyatakan ditolak. Tapi kalau mengenai uang anak, kehidupan si anak itu kita itu tetap bertanggung jawab dua-dua, baik daripada Putri maupun juga daripada Pak Bopak sendiri untuk bertanggung jawab masalah kehidupan, itu intinya. Kalau aku sih, ya yang penting, ini loh, nafkah untuk anak aku gitu selama sebulan gitu, tapi aku nggak mau sebutin nominalnya berapa-berapa, yang penting, ini ya cukup lah untuk berapa misalnya, kan anak aku sehari itu 20.000 bisa jajannya, itu baru jajan emang belum susu gitu. Tapi kalau nominalnya aku nggak bisa sebutin di sini. Dewi Fortuna menjadi milik Anang Hermansyah. Tidak hanya diprediksi lolos menjadi wakil rakyat, Anang juga bersiap memiliki momongan. Anang Hermansyah dan Ashanti rayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua secara sederhana. Benarkah kado yang diberikan Ashanti kepada Anang kali ini tidak memiliki arti jika dibandingkan dengan calon buah hati mereka yang memasuki minggu ke-9? Benarkah Ashanti tak merasakan ngidam pada kehamilannya ini? Dan kebiasaan baru apa yang kini gemar Anang kerjakan? Ku nafas di jiwamu, kau pantai di laut. Dewi Fortuna nampaknya tengah menjadi milik pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti Siddiq. Entah kebetulan atau tidak, keberuntungan datang secara bersama-sama menghampiri Anang dan Ashanti. Lolosnya Anang sebagai wakil rakyat seakan melengkapi kebahagiaan mereka yang tengah menanti kelahiran jabang bayi yang masih bersemayam dalam rahim Ashanti. Kebahagiaan mereka ini pun makin terasa karena dinikmati saat usia pernikahan mereka berusia 2 tahun yang jatuh pada tanggal 13 Mei kemarin. Kondisi Ashanti yang tengah bed rest karena kehamilannya rupanya tak mempengaruhi niatnya untuk tetap melakukan ritual makan malam bersama yang mereka lakukan di sebuah tempat yang begitu romantis. Dinner berdua. Tadi malam di salah satu hotel lah, betul-betul hanya berdua. Ya alhamdulillah tadi malam aku dibikinkan acara sama istriku tercinta dan aku sangat bangga sama dia. Di tengah dia berjuang mempertahankan babynya, dia sudah memahami, makanya dia bed rest banget. Dia sampai hari ini di rumah nggak kemana-mana. Cuman tadi malam dia menyempatkan diri, ayo kita harus tetap bisa nikmatin. Ya udah kita pergi ke salah satu tempat makan berdua aja, kita makan, anak-anak nunggu di rumah. Yang duanya bilang aneh banget sih Bi. Kan aku nggak pernah begitu, nggak pernah. Aku orangnya cukup teledor dan nggak pernah mikirin dia, yang mikirin aku harus menghormati dia, dan itu memang kebiasaan yang baik.
Usia kehamilan Ashanti yang memasuki minggu ke-9 memang dianggap masih riskan untuk melakukan aktivitas yang berlebihan, mengingat riwayat kehamilan Ashanti berbeda dengan wanita pada umumnya. Namun, sebagai istri, Ashanti tetap merasa berkewajiban untuk selalu memberi hadiah istimewa di momen pentingnya. Lantas, benarkah jika kado yang diberikan Ashanti kali ini mengalahi bayi yang ada dalam perutnya, karena itu dianggap sebagai kado terindah bagi Anang sepanjang hidupnya? Itu aku nggak, tradisi seperti itu istriku lebih yang hebat. Dia sih mempersiapkan kado, aku yang enggak. Aku itu orangnya jelek banget sih. Itu maksudnya Ya nggak mikirin yang begitu-begitu gitu kadang-kadang. kadonya apa mas? Ya jangan tahu lah, istimewa lah. Dia selalu ingat, nanti malam gini yuk, nanti malam. Dia luar biasa. Dia emang, aku bilang istri yang luar biasa lah. Kado terindah. Ya, kehamilan istriku. Semakin dewasanya dia, semakin sayangnya dia sama aku dan anak-anak. Itu yang luar biasa. Sebagai suami, sudah tentu kehamilan istri bukanlah pengalaman baru bagi Anang. Namun, Anang tidak menampik jika kali ini ia layaknya calon ayah baru yang sedang harap-harap cemas menanti sang buah hati. Walau janin dalam perut Ashanti belum menunjukkan pergerakan, Anang sudah membiasakan dirinya untuk mencium perut istrinya itu setiap kali akan pergi keluar rumah. Lalu, apakah ini nalurinya sebagai seorang ayah atau justru ini bawaan si jabang bayi? Dan benarkah Ashanti tak mengalami perasaan ngidam sedikit pun? Ya tiap hari aku pergi dulu, aku cium dulu perutnya, dia mulai. Ya selalu aku pikirin. Dan album buat dia sudah jadi. Nah mungkin ya 2 bulan ini udah siap untuk dikeluarkan album baru duetnya untuk menyambut kelahiran dia. Aku aneh, dia kuat banget ya, ngidam enggak, apa enggak, muntah-muntah enggak, dia kuat banget, dia kuat banget. Aku bilang hebat. Belum nanti dilihat karena belum tahu. Ini kan mungkin 4 bulan nanti udah kelihatan jenis kelaminnya apa. Ya 1,5 bulan lagi udah kelihatan jenis kelaminnya. Cuma kalau kayak ngidam gitu aku nggak ada. Alhamdulillah aku nggak ada morning sick kayak mual apa. Yang ngidam malah Mas Anang. Tiap hari yang anti es tadinya sekarang doyan makan es terus. Kayak kegilaan es. Terus anakku yang laki Jiel itu sama aku manjanya luar biasa super yang sampai aku tiduran. Kemarin Mas Anang ke Malang gitu, dia mau tidur sama aku. Terus aku tidur tuh dipelukin bener-bener. Dipelukin, perutnya diulus-ulus. Terus Ashanti dan Anang memang pantas bersuka cita menyambut kelahiran buah hatinya ini. 2 tahun menikah, 2 kali pula Ashanti mengalami keguguran. Dan tak mau gagal untuk kesekian kalinya, Ashanti pun memilih kursi roda untuk sementara waktu demi memudahkan aktivitas dirinya selama hamil muda ini. Walaupun sempat depresi dengan kondisi tak mengenakan ini, ia pun harus rela menahan sakit akibat suntikan yang diarahkan ke bagian perut demi keselamatan sang jabang bayi. Ia juga diwajibkan minum 30 butir obat seharinya dan itu harus dilakoninya selama 9 bulan. dan obat ya, obat itu kan selama 9 bulan harus suntik, harus mengkonsumsi obat banyak begini. Tapi dalam arti ya mungkin ya aku bilang tadi orang beda-beda kasusnya. Mudah-mudahan hasilnya juga bisa baik itu aja. Ini suntik pengencer apa? Pengencer darah. Jika nggak, aduh serem. Oma ambilin tempat obat ibu di situ mah. Ini harus 2 kali sehari. Nah yang di pantat itu yang sakit banget. Itu nggak bisa sendiri. Itu harus tadi suster udah datang nyuntikin. Kalau itu nggak boleh. Cuma kalau ini aku sekarang lebih enak suntik sendiri. Kan diajarin sama dokter dan sama dokter boleh. Nih, bilang begitu aku kuat, aku akan melakukan segalanya di Jakarta. Karena balik lagi dokter Jakarta udah bagus-bagus. Dan aku mau punya anak yang aku mau lahirin di Jakarta gitu, nggak mau heboh-heboh banget. Enggak lah, aku kalau nggak bermasalah sampai kayak begini dan kemarin ada orang yang berjasa buat aku juga mungkin akan di sini ya gitu. Tapi karena aku ngeliat penanganan di sana memang kemarin luar biasa, jadi aku pikir sampai aku kuat
ya aku jalanin dulu. Enggak, yang aku lihat Ashanti sendiri pun sudah pengalaman dengan 2 problem itu. Dia cukup memperhatikan harus bagaimana menghadapi kehamilan yang muda ini supaya bisa melewati ambang batas yang kritis. Jadi kalau sudah 3-4 bulan sudah mulai aman. Ya, pokoknya dibawa asik aja lah, maksudnya untuk anak-anak, harus kuat untuk anak-anak gitu aja.